A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Cicipin dulu. Belum dipersilakan ya. Ayo, mangga sambil. Ayo nanti keburu zikir enggak habis nanti. Ayo silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusra wa la yushaddidina ahadun illa alaih fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'im minadal hajati. Rawahul Bukhari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna dina, sesungguhnya agama Islam itu yusra, mudah, ringan, enteng. Wala yushaddidu dina ahadun illa ghalabahu, dan jangan sekali-kali kalian berlebih-lebihan dalam mengamalkan agama. Illa ghalabahu, kecuali bekal untuk akhirat. Fasaddidu wa qaribu, fasaddidu, dan kerjakanlah agama oleh kalian. Wa qaribu, dan dekatkanlah diri kalian. Wa abshiru, dan bersukaria, bergembira. Wasta'inu, dan bermohonlah kalian. Bil ghadati wa rohati, di waktu pagi walaupun di waktu sore. Wa syai'im minad daljati, dan juga mintalah kalian di malam hari. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, semoga Allah ridho padanya. Amin. Subhanallah ya. Rasul menyampaikan kepada kita, kata beliau, inna dina yusra, sesungguhnya agama Islam itu mudah, ringan, jangan dibuat sulit. Contohnya apa? Ya yang mampu sodako dengan duit silahkan, yang punya. Yang nggak punya dengan doa. Yang nggak punya dengan tenaga, kan enteng. Dengan insya Allah status yang sama. Tapi idealnya wajahidu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, berjuang di jalan Allah dengan harta dan tenaga. Itu ideal ya. Kalau nggak punya mau diapain? Sampai dibalikin kalendernya, bagiin aja Bang Yusuf sama orang lah, siapa yang mau dibalikin lagi. Siapa yang mau, mudah-mudahan besok lusa dia baca. Ada rizki, mudah-mudahan. Amin. Jadi agama itu enteng. Sholat 5 waktu sehari semalam. Andaikan waktu dialog Nabi kita dengan Nabi Musa sepulang peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Musa posisinya di langit yang kelima, padahal posisi langit yang keenam kan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tawadu, nggak banyak nanya. Begitu turun ke langit yang keenam, nggak nanya Ibrahim, selamat atas dirimu wahai anakku Muhammad bin Abdullah. Begitu ke langit yang kelima, karena Nabi Musa kan terbiasa dikritisi oleh umatnya Yahudi, selalu nanya mulu umatnya,
selalu mengkritik mulu. Bentar-bentar kritik tuh Yahudi tukang kritik Yahudi. Iya, hati-hati ya, Masya Allah. Sampai mohon maaf, biarin masuk YouTube juga. Jokowi dibilang Jokodok segala macam. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya kadang-kadang mencucurkan air mata. Emang ada ajaran agama begitu? Enggak ada. Agama mah billayin, dengan kelembutan. Seandainya kata Allah, engkau Muhammad dengan kekerasan, tidak mungkin orang masuk Islam. Tuh Allah. Kembali tadi, ya agama tadi mudah, ringan, gampang. Yang bisa nanti baca surah Al-Qur'annya panjang, lam yatul kaifa mayasya. Silakan panjangkan, terserah kamu. Kalau sholat sendiri, tapi kalau sholat posisinya imam, cari surat yang pendek-pendek, surat langganan aja. Rakaat pertama kuliah, kedua kulhu. Rakaat pertama inna, kedua kulhu lagi aja. Itu namanya surat langganan. Emang disuruhnya begitu. Tapi kalau sholat sendiri, panjangin. Kadang-kadang ada nggak tuh Ustadz mimpin tahlil segala wali? Jangan-jangan tuh wali nggak ada sertifikatnya kali, dipatehain dari Sabang sampai Merauke. Masya Allah, orang tujuannya yang punya hajat. Kalau konsumsi pribadi ya silakan, lu mau silsilah sampai 700 wali kek, makanya 350.000 wali kek. Kalau lu pribadi silakan. Ini di tempat keramaian tahlil sampai setengah jam, sampai jamaah dengkulnya blonjor tekuk. Ada tuh yang begitu tuh, udah nyender lagi, begini lagi. Waduh, sampai ada peribahasa begini, begitu jamaah mau masuk, yang mimpin tahlil siapa? Dia. Merokok dulu gua. Ada yang begitu. Subhanallah. Jadi kadang-kadang begitu tuh. Kalau kita maknakan dengan sesungguhnya agama, inna dina yusra, sesungguhnya agama Islam itu mudah, jangan dipersulit, jangan diperberat, biasa aja silahkan. Sekemampuan, bisa berdiri ma'al qudrah, berarti dia mampu sholat berdiri. Kalau tidak mampu silahkan duduk, tidak mampu bersandar, tidak mampu berbaring, terakhir sholatin, selesai. Tuh. Jadi seperti itu yang namanya falahum ajruhum ghairu mamnun. Pahalanya sama, mengalir juga. Jadi kira-kira di ahli ibadah waktu pemuda, begitu orang tua gigi nggak ada, baca Fatihah kan belepotan tuh, suara ngempos. Ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi pahalanya sama ketika dia waktu muda, sama. Kembali tadi, inna dina yusra, jangan diperbuat susah, gampang aja. Ada orang yang bilang begini, emang ini udah malam Kamis lagi? Iya, jaelah ngaji lagi aja. Ada tuh orang yang begitu. Yang lebih mengenaskan apa? Bang, ayo ngaji. Masalah agama mah ustadz masing-masing. Masalah pengajian masing-masing. Masalah akhirat masing-masing. Minggu depan anaknya ke rumah, ada apa? Bapak meninggal. Oh, bapak yang ngomong masing-masing, bilang sama dia masing-masing, suruh mandi sendiri, nyolat sendiri lu masing-masing. Masya Allah, segitunya manusia dengan nafsunya ya. Masya Allah. Kembali, inna dina yusra, agama itu mudah, gampang, ringan. Masya Allah. Istilah Ustadz Mukhlis makan begini, kalau bulan Ramadan tidurnya orang yang puasa ibadah, makanya beliau mah ngamalin terus, tidur terus bulan puasa, karena disuruhnya kan tidurnya orang puasa ibadah, ya udah tidur terus. Iya, habis sholat subuh tidur, bangun dohor, habis dohor tidur lagi, bangun asar, habis asar tidur lagi, bangun maghrib, buka. Udah, boleh nggak yang begitu? Ya boleh lah, kenapa? Siapa yang nggak bilang nggak boleh?
Dia nggak mampu ke Mekah. Kenapa? Mesti ongkosnya banyak. Apalagi sekarang nih yang umroh paling murah 35 juta. Itu belum rapid testnya sendiri, swabnya sendiri. Masya Allah. Dipikir-pikir 40 juta tuh. Umrohnya cuma 3 jam. Tawaf, sa'i, selesai. Suruh ke hotel lagi. Udah Pak, waduh ngelewat Pak kameranya Pak. Oh, waduh, makasih. Dah. Oke. Sampai mana tadi? Nah, coba. Nggak mampu Ustaz. Tenang. Ada apanya? Ada tipnya. Kata Rasul, jama'atu subhi summa jalasa. Wa dzikrullah hatta tatlul fajri ka umratin mabruratin. Rawahu Tirmidzi. Sahih hadisnya. Barang siapa umatku yang duduk setelah dia sholat subuh berjamaah, wa dzikrullah dan berzikir kepada Allah hatta tatlul fajri sampai matahari terbit ka umratin mabrurah, pahalanya sama dengan menunaikan ibadah umroh yang mabrur. Masya Allah. Kan ditantang oleh agama. Tuh dikasih tip oleh agama. Cuman masalahnya ya kita nggak tahu diri, udah belangsak nggak bisa ke situ. Sholat subuh kagak. Ini yang masalah. Ini yang masalah. Al-Jum'atu hijjul fuqara wa hijjul masakin. Ibadah sholat Jumat pergi hajinya orang yang miskin, orang yang fakir. Tuh. Jadi sholat Jum'ah aja sama dengan pergi ibadah hajinya orang fakir dan orang miskin. Paham? Miskin. Pergi ibadah hajinya orang fakir dan orang miskin. Tinggal nanti takwil, dijabarkan keterangan tadi. Siapa yang mendapatkan pahala haji? Dia yang datang ketika waktu duha sambil menunggu imam ke mimbar. Berarti jam berapa dia datang ke masjid? Jam 9, setengah 10 dia duha. Kemudian baca Quran, dia zikir sambil nunggu imam ke mimbar. Tinggal nunggu berapa jam tuh? 9, 10, 11, 12, 4 jam. Udah pahalanya seperti haji. Nah yang masalah, udah miskin, Jumatnya datangnya ketika khotib di mimbar baru datang. Jangan nyamain dengan khotib dong. Kalau khotib imam itu sunnah datangnya terakhir. Kalau khotib imam datangnya awal, habis pahalanya sama imam. Makanya khotib mah ngintip dulu nih pengumumannya udah beres belum, baru kita datang. Tuh kan itu ya. Alhamdulillah jamaah kotak amal kita Jumat yang lalu berjumlah 275.000. Untuk operasional Jumat 300.000. Jadi tekor 25.000 gitu kan. Gitu ya. Ada segitunya tuh masjid ya. Masya Allah. Atau khutbahnya juga alhamdulillah. Waktu ngedengar tekor begitu, Masya Allah. Coba kalau ngedengar pengumumannya, alhamdulillah kotak amal Jumat kemarin dapat 16 juta rupiah dengan 1.500 US dollar. Jadi saldo kita sudah 1,7 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan mah ada US dollarnya lagi kalau di Sunda Kelapa di sono. Masya Allah tuh ya. Kembali tadi, inna dina yusra, jangan diberat-berat agama mah. Kenapa? Surganya aja masing-masing. Tahukah kalian penghuni surga Firdaus? Kata sahabat, kami nggak tahu ya Rasul. Penghuni surga Firdaus para nabi, para rasul dan keluarganya. Yang kedua, mujahidina fi sabilillah, orang yang meninggal berjuang membela agama Allah, perang dengan orang kafir, bukan dengan orang Islam. Paham gak lo? Ini nih ngaji kalau belum makan. Tuh, dengan orang kafir yang mengganggu, merusak agama kita, baru disebut mujahidina fi sabilillah. Baru mereka bilang, ujung pedang saya bagaikan lambaian tangan bidadari. Lah kalau dia Islam, kita Islam, Masya Allah. Di sini takbir Allahu Akbar, di sana takbir juga Allahu Akbar. Yang bingung polisi. Kata polisi, sami Allahu liman hamidah. Bingung deh polisi. Masya Allah. Kalau kita mah dengan sesama muslim apa? Lita'arrafu inna akramakum indallahi
atqakum, saling kenal, saling cinta dan kasih sayang. Masya Allah, itulah kita diajarkan. Jangankan dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk Allah. Rasul kalau mau lewat, ada burung merpati lagi berduaan, Rasul diem dulu nungguin burung merpati selesai pacaran, selesai indohoyan, baru burung merpati terbang, set, Rasul baru lewat. Coba yang begitu aja ada enggak kita bisa mencontoh Rasulullah? Jadi mulai besok nanti kalau ada ayam di depan berduaan, kita diem aja dulu. Subhanallah, itulah Rasulullah. Akhlak bukan main ya, Masya Allah. Coba kalau model remaja Nur Said kira-kira di depan ada burung merpati, rizki ini urusannya selepet. Yang begitu. Tapi kalau nyanyinya sih salatullah salamullah, Rasul yang dibanggain kalau nyanyi, kalau qasidah, kalau zikir, kalau salawat. Tuh satu waktu Rasul yang unik nih, mau ke masjid, mendapati anak kecil lagi main kelereng lah kata kita. Yang satu nggak kebagian main, nangis, kakinya dikoser-koserin ke tanah. Wow, nangis. Rasul mengurungkan ke masjidnya dulu. Subhanallah, itu anak kecil yang nangis tadi, yang nggak diajak main sama abang-abangnya, Rasul ajak main gundu dulu Rasul, teh gitu kan, nggak tahu main apaan dulu lah ceritanya, main anak kecil gitu ya. Subhanallah, si anak kecil tadi nggak nangis lagi, dia senyum, dia ketawa. Sudah ya, Rasul mau sholat dulu. Di belakang itu lagi ngeberes, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal ngeberes, nungguin Rasulullah main gundu. Coba, subhanallah, itu akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah tadi senyum anak kecil, sholat Rasulullah. Masya Allah. Jadi nanti Ustaz Mukhlis besok kalau mau jadi imam di Nur Said, kalau ada anak kecil tadi nangis, ajak main dulu, ajak beli es krim dulu kemana gitu. Aduh, Masya Allah, Allahu Akbar tuh. Nah, kita lihat inna dina yusro, agama itu mudah, ringan, enteng. Ada lagi apa? Surga naim. Surga naim penghuninya orang-orang yang ahli sedekah. Khusus surga naim. Kelasnya Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Utsman bin Affan. Yang sering saya sampaikan itu Sayyidina Utsman bin Affan, subhanallah, reflektif orangnya. Jadi apa kata bahasa kita, nauin lah ya. Kalau kelihatan Rasulullah wajahnya lagi pucat, Rasulullah lagi murung wajahnya, buru-buru Utsman ke rumahnya, Assalamualaikum, bawa apa aja untuk Rasulullah senang. Terkadang beliau, ya Rasul ini ala kadarnya 1000 dirham. Coba, subhanallah. Sekarang Rasul nggak ada, yang ada penerusnya, para ustadz, para kiai. Coba itu contohin, coba contoh. Lu jangan ketawa, contoh coba. Alhamdulillah Mas Yani bawa pisang kepok ke rumah setanda itu kan, walaupun sebulan setengah sekali. Alhamdulillah. Nih saya sekarang lagi murung apalagi senyum ya. Nah itulah, kembali inna dina yusra, agama itu mudah, ringan, gampang. Udah, model kita makan malaikat rokib aja pencatat amal udah paham. Sholat paling suratnya yang kemarin, bener surat yang dibaca itu aja udah. Makanya ada imam setiap sholat pasti kuliah kulhu. Jadi buat tebakan sama anak kecil di kamar mandi. Kata anak kecil lagi pada kencing, tebakan yuk, pasti yang dibaca kulhu. Salah, alam tarok yang dibaca. Salah lu, alam tarok. Masya Allah, pakai tebakan. Oke, itu ya. Tadi seperti tahlil, Ustaz, tujukan aja sama yang maksud Shahibul Bait. Saya nggak neko-neko kalau tahlil, udah itu aja. Tapi kalau zikir biasa kita baca. Kenapa? Karena orang yang datang sengaja untuk zikir silsilah. Kalau untuk itu, udah. Saya kadang-kadang hadarat kepada Nabi. Yang kedua ahli kubur, selesai sudah. Masya Allah, selesai sudah. Baik. Yang kedua, kita lihat wala yushaddidina
Kata Rasul, jangan kalian berlebih-lebihan tentang agama. Sesuatu yang tidak ada referensi, sesuatu yang tidak ada dalil, jangan dilebih-lebihkan. Agama nggak boleh, bid'ah nggak boleh. Apalagi nanti yang dolal sifatnya, nggak boleh, nggak boleh. Masya Allah, saya baru mendengar di Jakarta ya, saya debat kecil dengan para ustadz. Di Jakarta itu kalau yang ustadznya penduduk asli Jakarta, itu kadang-kadang begini, ada rumah tangga suaminya meninggal duluan, itu istrinya minta cerai di depan suaminya yang mati. Cerainya minta cerai 3, dia bilang begitu. Dari mana itu dalilnya? Dari mana itu marojinya? Subhanallah, bahkan akan membuat mafsadat. Apa mafsadatnya? Kata keluarga suaminya, buset lu, adek gua lagi mati, abang gua lagi mati, lu minta cerai lagi. Ada-ada aja. Enggak ada. Kalau suami mati udah otomatis istri itu iddah 4 bulan 10 hari, sudah tidak boleh nikah lagi. 4 bulan 10 hari selesai. Tuh BCL kan dulu Bunga Citra Lestari bulan Juni tanggal 21 selesai iddahnya. Nah sekarang udah Juni sampai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember udah. Dia udah 4 bulan setengah udah iddahnya selesai. BCL tuh. BCL. Apal saya, apa? Bunga Citra Lestari. Kan suaminya meninggal. Suami meninggal. Ada itu ya. Nah, jadi seperti itulah contoh kecilnya. Jangan diada-ada agama kalau memang tidak ada. Tidak boleh kita memfatwakan hukum sesuatu yang tidak ada. Nggak boleh, sebab semuanya itu hukum ada dasarnya. Hukum ada dasarnya. Nggak boleh. Jangan sampai, mohon maaf, kiai bagaimana ini hukumnya? Haram. 5 juta kiai, ntar gua lihat dulu. Bagaimana kiai? Menurut kitab Ahmadi. Emang ada kitab Ahmadi? Halaman 417. Baris yang keempat sebelah kanan, cetakannya warna biru. Itu hukumnya antara haram dengan halal. Maksudnya halum. Ya, halum. Apaan? Masya Allah. Jangan wala yusaddidin. Tidak boleh agama diada-adakan sesuatu yang tidak ada dalil. Jangan diada-ada. Nah, menyangkut dalil di sini, kita kan sudah bahas Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Itu barometer kita. Barometer kita. Ini hukum ada kiasnya enggak? Nah, ada kiasnya apa? Perbandingan hukum. Contoh. Di Arab zakat fitrah itu dengan gandum, dengan kurma. Di Indonesia, apa orang Indonesia makan kurma? Makan gandum. Yang dimakan apa? Nasi, bahkan beras lagi. Maka zakatnya beras. Itu kias. Nah, orang kalau tidak memegang kias, nggak jalan hukumnya, enggak. Jangan anti dengan kias, jangan. Nggak boleh. Analog hukum, persamaan hukum. Zakat binatang, hewan ternak ada 3 dalam Al-Quran: unta, sapi, dan kambing. Kerbau disebut nggak? Enggak. Di Indonesia ada kerbau nggak? Ada. Bisa dimakan nggak? Bisa. Kiasnya dengan apa? Dengan unta, dengan sapi. Berarti yang punya kerbau 40 harus zakat. Berapa? Kerbau 1. Tuh. Jadi sama. Yang bisa dikurbankan 3. 1 unta, 2 sapi, 3 kambing. Di Indonesia ada apa tadi? Kerbau. Bahkan di kampungnya Ustaz Mukhlis nggak ada yang kurban sapi. Kudus sana nggak boleh. Iya. Kenapa? Sebab walinya Sunan Kudus itu dulu fatwanya, jangan kalian berkorban sapi, hargai teman agama kita orang Hindu yang menyembah sapi. Maka kurbannya kerbau aja. Sampai sekarang kerbau terus. Nah, kerbau terus. Nah, karena orang Menes, orang Pandeglang kan masih saudaraan dengan Sunan Kudus, kita ikut sama Sunan Kudus. Makanya di sana mah nggak ada sapi, kerbau terus yang dipotong. Nggak ada dipikir. Paham? Kan itu ya. Paham.
Nah itu, jadi tidak boleh kita berfatwa kebo, nggak boleh sesuatu yang diada-ada. Wala yusaddidin, tidak boleh dilebih-lebihkan. Apa maksudnya? Di tempat orang meninggal, di tempat ustadz ada kopi pahit, kopi manis, kopi putih, kopi merah, segala telur, segala ini. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Diminum kagak sama ustadz? Apa maksudnya? Ada lagi yang lebih, apa lagi? Lebih berlebihan lagi, ditaruh di kamar kosong, bekakak ayam, buah-buahan, panggang pecak bandeng, kopi pahit, masya Allah. Kita tanya, buat apa kong haji? Kita kan mau hajat nih ustadz, supaya jangan ngeganggu setan-setannya, supaya kumpul di sono. Begitu dia bilang, setannya kumpul di sana. Apa itu maksudnya? Yang namanya bekakak ayam jangan dikasih ke setan. Kasih ke siapa? Berarti ustadz sama dengan itu, kasih kakak ayam, doain, masya Allah. Hati-hati, hati-hati, jangan berlebih-lebihan lah, berlebihan. Wah, ini malam satu syuro nih, adat kebiasaan nenek moyang, kita keluarkan pusaka-pusaka, keris segala macam. Tuh akhirnya malam satu Muharram disebut malam syuro. Malam syuro bukan main. Malam syuro identik dengan bangsa memedi, guntil anak, juri keluar semua. Sampai Nyi Roro Kidul ikut mandi di malam satu syuro. Makanya banyak yang ngintip Nyi Roro Kidul. Waduh, nah ini yang disebut dengan bid'atul dhalalah. Hati-hati. Kecuali kalau yang adatul muhkamat, kata kaidah usul. Apa itu yang disebut al-adatul muhkamat? Model bedug. Dulu kan belum ada speaker, jadi menandakan waktu sholat tiba dengan bedug. Jadi bedug jadi ada, maka bukan berlebih-lebihan namanya, untuk kepentingan adat al-adatul muhkamat, gitu ya. Jadi tidak melebih-lebihkan. Hati-hati itu, hati-hati. Ustadz, model tahlil, baca rawih, baca marhabah kan melebih-lebihkan. Tidak ada kan di zaman Rasul. Ini kan hadisnya Rasulullah. Bukan ke situ tujuannya. Yang melebih-lebihkan di sini yang sifatnya dolal, sifatnya sesat sifatnya. Bukan suatu amal ma'ruf, bukan. Kalau amal ma'ruf kan kebaikan. Di mana kebaikan? Maka kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian harus mengerjakan sesuatu yang baik. Saya tanya, baca sholawat baik apa enggak? Baca berjanji baik apa enggak? Kirim doa baik apa enggak? Baca yasin baik apa enggak? Itu baik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian harus berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini ayat perintah Allah. Jangan sampai begini bahasanya. Seandainya Abu Bakar dan Umar sahabat Rasul, pasti beliau yang pertama yang mengamalkan tahlilan. Seakan-akan tuh si Firanda sama Abu Salamah tuh ya, siapa namanya yang jenggotnya panjang itu? Iya, itu tuh ya Abu Salamah ya, itu ya. Dia bilang, seandainya sahabat Rasul Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengamalkan sunnah Rasulullah, pasti beliau yang mengamalkan pertama acara maulid, pasti beliau yang mengamalkan pertama baca tahlil. Karena tidak ada di zaman Rasul, beliau aja tidak mengamalkan. Masya Allah. Seakan-akan itu kan baik, seakan-akan itu benar, padahal tidak benar. Apa maksudnya? Beda masa, beda kreatif, beda ekspresi, beda. Saat itu lagi sibuk ngatur penyebaran Islam, belum mampu, belum bisa, belum ada waktu baca sejarah, belum. Saat itu kan pengembangan Islam. Terus pas nanti 400 tahun kemudian masa Syekh Abdul Qadir Jailani, baru ada sempat baca berjanji, baca sejarah, baca maulid. Jadi ada fasenya, Nah, kalau begitu apa yang dilakukan oleh Rasulullah tidak boleh, apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tidak boleh dilakukan sekarang. Oh, susah kalau bicara itu. Bid'ah yang pertama itu adalah Al-Qur'an. Di zaman Rasul Al-Qur'an itu ditulisnya di mana? Di tulang belulang, di bebatuan, di kulit-kulit binatang. Itu ditulisnya. Ketika masa khalifah siapa? Utsman bin Affan, baru dibukukan menjadi mushaf. Nah, mushaf ini pertama kali bid'ah.
Sebab waktu dibentuk panitia zaman Abu Bakar Siddiq, kata Abu Bakar, sungguh aku tidak berani karena ini tidak ada instruksi dari Rasulullah untuk mengumpulkan ayat-ayat tadi. Kata Ali, wahai khalifah, para penghafal Al-Quran sudah mulai punah, ada yang gugur ketika perang. Bagaimana kalau kita kumpulkan ayat-ayat tadi, kita bukukan? Terus aku nggak berani, kata Abu Bakar. Hanya Umar bicara, hadza min bid'atil hasanah, ini perbuatan yang tidak diperbuat oleh Rasulullah tapi yang baik. Apa kata Abu Bakar? Oke lah kalau begitu. Jadi kalimat oke lah kalau begitu udah dari zaman Abu Bakar itu. Kalau begitu artinya na'am ya akhi, kan itu ya. Dibentuklah panitia kecil, 2 tahun setengah Abu Bakar meninggal. Diteruskan Umar bin Khattab 14 tahun. Semakin sempurna dibukukan, Khalifah Utsman bin Affan baru dicetak. 4 kitab Al-Quran dicetak, 1 buat di Madinah, 1 Mekah, 1 di Baghdad di Basrah, 1 di Aqsa, 4. Maka disebutlah dengan Mushaf Utsmani. Nah, jadi yang ada berkeliaran ini, Quran yang dipakai si Firanda, dipakai si Abu Salama, itu bid'ah. Bid'ah. Emang dia tahu jenggot Rasulullah sampai begini? Nggak tahu. Jenggot Rasulullah itu rapih bukan panjang, bro. Rapih bukan panjang. Karena hadisnya begitu. Rapihkan oleh kalian jenggot kalian. Bukan panjangkan, bahasa hadisnya bukan. Jadi rapi. Saya rapi apa enggak ini? Berarti ikut Rasul saya nih. Rapi, rapi. Kecuali kalau jenggotnya yang dikerok baru makruh. Nih kayak samping kanan saya kan dikerok gitu. Makruh. Kalau rapih, rapihkan silakan. Nggak ada istilah Rasul bersabda panjangkan jenggot kalian. Kalau orang Pakistan sampai ke tanah ntar. Coba. Mau sholat sibuk dulu, digelung dulu gitu kan. Nyisir dulu, habis waktu dohor, habis waktu maghrib. Jadi itulah disebut dengan apa? Takwil sebuah hukum, gitu kan. Jangan sampai menyalahartikan, menyalahartikan. Rapihkan jenggot olehmu, tipiskan kumismu, cabut bulu ketiakmu, cukur yang bawah. Tuh, begitu. Begitu nanti. Jadi bulu ketiak mah dicabut, kalau dikerok makruh. Kenapa? Masya Allah. Ternyata itu sesuatu yang ringan, yang gampang, tapi efeknya luar biasa. 1 lembar bulu ketiak dicabut, itu akan melenturkan 100.000 sel otak. Ini kan puluhan juta sel otak di sini. Jadi 1 lembar aja dia akan melenturkan. Jadi kembali normal. Dari bengkok jadi lurus. Coba. Coba kalau bulu keteknya kita cabut sekaligus 17. Wah! Kali 100.000 berapa? Nah makanya kalau dicabut bulu ketek itu kan kontan ke sini kan, nyetrumnya ke mata kan, keluar air mata. Itu apa? Selnya emang ke sini, selnya ke atas. Jadi nggak salah hukum. Kalau yang bawah kerok, kalau yang bawah dicabut, wah tuh setiap Jumat banyak di rumah-rumah pada jejeritan. Wadaw, wadaw. Orang paham semua. Oh lagi nyabut itu, kan gitu. Makanya yang enak nih, masa sulit sekarang nih, yang enak nih, kerjasama dengan istri lah. Iya, kita nyabutin ketek istri nyabutin ketek kita kan pas, gitu aja udah, Masya Allah. Nikmat itu bulu ketek sampai keluar air mata, berarti lentur kembali sel-sel otak kita. Wah, jutaan sel otak di sini, Masya Allah. Itulah ciptaan Allah, bukan main ya, bukan main. Tuh. Wala yusaddidina ahadun illa ghalabahu, kecuali tadi bekal untuk akhirat. Ya silakan kalian perbanyak ibadah kepada Allah untuk bekal akhirat. Sebab kenapa? Kan beda tadi, pengen amat kita di surga naim bareng dengan kelasnya Abdurrahman bin Auf. Semua hartanya beliau kasihkan ke Rasulullah. Abu Bakar bersumpah di hadapan Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah, penghasilan saya 1 hari 60% buat modal dan keluarga, 40% akan aku kasihkan kepada engkau ya Rasulullah untuk perjuangan agama. Ini Rasul enak. Kenapa? Sahabat-sahabat yang lain pada nyumbang untuk kepentingan agama. Akhirnya Rasul nggak bisa bikin proposal, nggak minta-minta di jalan, bangun masjid, alhamdulillah, enggak. Karena tadi kepedulian luar biasa. Nggak jual kalender, Rasul enggak. Masya Allah.
Kenapa? Karena bersumpah di hadapan Rasul, demi Allah dan demi Rasul, saya ini pedagang, kata Abu Bakar. 60% penghasilan saya buat modal dan buat keluarga, 40% buat dirimu ya Rasulullah, untuk berjuang membela agama Allah. Kalau udah begitu kan Ustadz anteng ngajar ngajinya, anteng. Ini mah khotbah Jumat Ustadz, sambil ngelihat kotak amal. Alhamdulillah, sampai kemana tuh muternya? Alhamdulillah. Masya Allah. Dah. Iya, Ustadz kotak. Fasadidu, kerjakanlah oleh kalian apa yang kalian mampu tentang agama. Udah gitu aja, udah. Niat puasa nih, niat puasa. Puasa Senin, puasa Kamis besok, sunnah puasa. Oh, nggak sahur. Kan beda puasa kalau nggak sahur. Ayo sampai kemana kemampuannya? Udah jam 11 biasa ngopi kan udah neleng lagi aja. Tuh, dah buka silakan. Mudah-mudahan pahalanya sampai maghrib. Itu kata Imam Ghazali, Islam, iman, ihsan. Ihsan yang penting apa? Ihsan itu melakukan kebaikan. Kita puasa Senin, sahur dimasakin sama istri. Begitu jam 1 siang datang saudara dari kampung. Yang namanya dari jauh pasti pengen minum, pengen ngopi, pengen makan nih. Kita tawarin, bener pengen makan. Nemenin makan tadi saudara kita, nemenin makan tamu, pahala puasa kita udah sampai maghrib. Coba. Kenapa? Karena ihsannya ini. Maksudnya apa di sini? Kewajiban kita untuk menghormati tamu. Daripada tadi egoistis diri sendiri, tamu kita hormati. Ini namanya ihsan. Maka sempurna dia. Islam, iman, ihsan. Walaupun tadi kita lagi puasa, ayo kita makan bareng. Tinggal kata istri saya, lagunya minta sahur. Nah begini nih kalau yang nggak punya ilmu. Gini nih, walaupun bini ustadz juga kalau nggak punya ilmu ya nggak punya. Nah saya sampaikan, oh begitu, kalau begitu besok SMS aja biar ke rumah datang tamunya. Nah itu beda namanya, beda. Nah itu yang selanjutnya, fasadidu, kerjakan. Ini bahasa manisnya, do it, don't forget. Tuh, kerjakan, jangan lupa. Sekemampuan kita, apa yang kita mampu, kerjakan. I'mal masyita, kerjakan apa yang kamu bisa, apa yang kamu mau kerjakan. Yang penting kita peduli untuk agama, itu aja udah. Dari pagi sampai sore, sore sampai pagi, ini kita nih agama, terus bagaimana dengan agama, terus bagaimana dengan agama. Makanya saya bilang situasi yang kisruh, yang rusuh seperti ini, apa yang kita bisa? Apa kita ikut-ikutan? Yang usah. Terus apa yang kita mampu? Ya doa. Doanya apa? Kan udah diajarkan sama guru kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Itu aja. Itu aja kita sumbang. Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka, kami bermohon kepada Engkau, selamatkanlah agama kami. Sebab kalau Islam dengan Islam perang, yang tertawa siapa? Yang tepuk tangan siapa? Rugi nggak Islam? Rugi, coba. Rugi. Tapi kita nggak mampu, doa aja, doa. Udah. Tadi doanya apa? Coba bareng semua. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Mau diterusin silahkan. Wasihatan fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi, silahkan. Itu pribadi. Ini kan umum. Allahumma inna, ya Allah, selamatkanlah agama kami, agama Islam. Masya Allah, agama Islam. Karena deras sekarang nih, adu domba nih, Masya Allah, seneng banget orang diseret-seret ke meja hijau ya, seneng, nggak ada kata maaf, yang ada caci maki, sampai ngedoain orang mati. Ya Allah, mudah-mudahan tahun depan mati. Al-Fatihah, dari mana itu doa begitu? Aduh, Masya Allah, masukin ke YouTube, masukin, nggak apa-apa, supaya saya viral Insya Allah. Kan itu, masukin. Saya minta dalil sepotong pun nggak ada. Belum lagi ujung-ujung, hayya ala jihad, ujung-ujung, hujan enggak, angin enggak. Masya Allah, dari mana itu dalilnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seumur hidup ini baru ketemu tadi, baru ketemu ngedengar begitu, bener, Masya Allah. Ada juga saya kasih tahu marbot nih yang adzan nih, tolong kalau adzan dohor jam 10 siang gua kasih tahu, jam 10. Terus bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus adzan.
Nanti kan datang tuh RW, RT ngasih tahu, belum waktunya zuhur. Nanti kalau dia ngomong itu, lu jawab, jam 12 gua adzan, lu kagak datang. Jam 12 lu pada kemana kagak datang? Giliran gua adzan jam 10 pada datang, nyalahin gua. Jangan nyalahin gua dong, lu yang salah, jam 12 kagak datang. Ini nih. Ini gini amat nih ngaji malam ini nih. Bingung gua, makan apa tadi di jalan ya? Masya Allah. Iya, udah tuh. Marbot di sini siapa? Kali-kali. Nah, makanya kan kaget jamaah umroh jamaah haji ke Arab. Di sana kan sunnah adzan apa? Sunnah adzan ketika mengakhiri tahajud. Subuhnya jam 5:30 umpama, adzan di sana 4:30. Kalau subuhnya jam 4, di sana adzan 2:30. Adzan awal membangunkan orang. Tuh, tapi enggak pakai as-salatu khairum minan naum, enggak. Jadi adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata orang Indonesia, ngimpi kali ini orang. Baru jam segini udah adzan. Padahal di sana kan madhabnya lain sama kita. Imam Ahmad bin Hambal kan mensunahkan adzan awal, membangunkan orang. Coba di sini kalau Ustaz Rosid kira-kira adzan jam 3 pagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang Hansip, belum waktunya goblok. Padahal nggak tahu hadisnya dia. Ini kan adzan awal membangunkan orang. Kembali tadi, fasaddidu, kerjakan apa yang mampu oleh kita, kerjakan aja udah, kerjakan. Terus waqaribu, dan dekatkan diri kalian dengan siapa? Ya dengan Allah. Kita mencoba mendekatkan diri dengan Allah. Sebab apa? Hanya doa orang yang diijabah yang dekat sama Allah. Siapa? Rasulullah kalau doakan langsung cash and carry, you know. Udah yes aja dah, langsung. Kata bahasa Jermannya tepnyar, langsung. Siapa lagi? Para aulia. Ya Allah, itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani waktu ngaji ada burung gagak di atas ngeganggu, bunyinya kakak. Kata Syekh Abdul Qadir, ya Allah matikan tuh burung. Mati, coba gepluk aja di depannya, mati. Akhirnya Abdul Qadir bilang, ya Allah kasihan nih burung, hidupkan lagi ya Allah, tapi jangan mengganggu, hidup lagi, terbang. Masya Allah. Coba, Allahu Akbar. Sunan Kalijogo ditantang sama orang Hindu di Jawa, musim kemarau berbulan-bulan, binatang sudah banyak yang mati. Kata mereka, wahai Sunan Kalijogo, kalau memang Anda punya Tuhan, kami minta air. Kalau datang air, kami masuk agamamu. Cuman ngucapin Bismillahi Allahu Akbar, tongkat dimasukin ke air, ke tanah, dicabut keluar air. Masya Allah, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Itulah karamah Allah. Subhanallah. Coba kalau model Zabidi kira-kira beda dengan Sarif Hidayatullah. Ya Allah, minta nasi kebuli siut di depan. Coba Zabidi sekarang, ya Allah minta martabak telur, mana coba? Nggak ada. Nggak ada. Emang siapa? Gua. Betul? Itu makanya kita belajar waqaribu, dekat kalian dengan Allah. Dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila kalian mencari diriku, fa inni qarib, aku dekat dengan dirimu. Uji budak watadai, akan aku perkenankan permohonan kalian, tapi syaratnya falyastajibuli, kalian harus mengerjakan apa yang aku wajibkan, yang aku perintahkan. Begitu kata Allah. Begitu kata Allah. Nah, ayat ini ada yang nanya, Ustaz, dia kagak sholat, kagak ngaji, mobilnya nambah tuh, bahkan uangnya berlipat, rumahnya tingkat, padahal dia nggak masuk Islam. Beda, itu istidraj, dihayuin sama Allah, diambulin sama Allah, diulur kayak layangan. Mau kemana lu? Ayo. Satu biji tepung hartanya akan menjadi laknat di akhirat. Tapi kalau yang minta sama Allah, biar kata dikasih duit banyak, insya Allah satu biji tepung jadi syafaat di akhirat. Biar kata duit banyak, ngapain sedikit tapi nggak manfaat, mendingan banyak tapi manfaat. Di akhirat dapat syafaat, dikasih nikmat sama malaikat. Tuh kong mamat, masya Allah, alhamdulillah. Wa absyiru, dan bergembiralah kalian, bersukaria kalian. Jangan dibuat rungsep agama.
Jangan dibuat rusuh agama, jangan dibuat masalah agama. Disuruh kita enjoy, happy dengan agama. Masya Allah. Apa enggak nikmat kita? Sholat isya berjamaah yuk Bapak, berjamaah. Habis sholat isya kebetulan ada yang ulang tahun, jangan pulang dulu ya, kita makan tumpeng. Masya Allah. Ajak mereka bahagia, ajak mereka gembira. Disangka saya itu masjid nggak boleh dipakai makan. Ternyata di Mekah kalau hari Senin, hari Kamis itu buka puasa, itu langsung misalkan maghrib jam 6 nih, setengah 6 itu plastik di depan kita, kita buka, padahal kita nggak puasa, ikut berkah dengan orang yang puasa. Masya Allah, kebulinya kebuli asli. Wah, daging kambing, sebab kebuli ada kebuli bencong, daging ayam. Iya, ada kebuli bencong kagak, asli kagak, apa ya dengan ikan lah. Aduh, ampun, itu ya. Subhanallah. Itu maksudnya wa absyiru, berbahagialah kalian. Jadi bersukaria kalian dengan agama Allah. Subhanallah, senang banget nih kita berjamaah, jumpa dengan tetangga, dengan sahabat. Kalau kita silaturahim ke rumah-rumah kan nggak cukup waktu. Tapi kalau kita ke masjid, habis sholat, sallallahu ala Muhammad, salaman, sallallahu alaihi wasallim, salaman. Itu kayak yang protes salaman habis sholat, suruh dia keliling. Sebab Rasul kan habis asar keliling, nyamperin, silaturahim, salaman. Nanti kalau ada orang yang protes, ngapain tuh sholat, habis sholat salaman? Emang ada dalil? Ada dalilnya. Habis sholat, muter ke rumah masing-masing. Berhubung di sini ada semua, jadi salamannya di sini. Cuman sayang sekarang kan nggak bisa kita, karena situasi kayak begini nih, nggak bisa keliling-keliling salaman. Tapi masih alhamdulillah nih PSBB-nya transisi. Coba yang total kemarin salaman pakai sikut. Wow, kalau Ustadz habis ngajar ngaji, salaman sama Ustadz Mukhlis pakai sikut. Nyangkutnya di mana gitu? Nyangkutnya. Paham nggak? Paham. Kalau ini kan enak, disalim, seset langsung. Cuman malam ini belum nih, seset gitu. Kalau pakai sikut, waduh, mau seset apaan? Wa amsyiru, berbahagialah kalian, bersukarialah kalian. Tuh, Rasul kan cucunya Sayyiduna Hasan. Hasan itu ahli baca syair. Belum waktu sholat, beliau di masjid Hasan baca syair. Datang Umar bin Khattab, subhanallah, cucu baginda Rasul. Adakah syair yang lebih indah dari itu sayang? Masya Allah. Maka disitulah boleh kita syair, boleh silakan. Kan itu ya. Rokontalaini ya syau, kan apa tadi? Boleh, silakan. Ada yang ditambah-tambah. Bifadlika Muhammad, kokok. Ada yang ditambah begitu, coba. Ya biarin aja. Kenapa? Karena tadi syair yang indah, tapi sebelum sholat, biarin aja baca syair tuh, silakan. Ini mah ada masjid, nggak boleh main hadrohan di masjid. Ada tuh, namanya Masjid Al-Katroiyah. Katro, iya. Jadi Masjid Al-Katroiyah. Silakan dibaca maulid, pakai disuruhnya kita wa absyiru, bergembira dengan syiar-syiar agama. Masya Allah. Kalau perlu nanti peringatan maulid kayak kampung saya sono, bikin kapal-kapalan, bikin perahu-perahuan, dibalut dengan uangnya warna merah, sarungnya BHS. Subhanallah. Nanti habis ngiring kemana-mana itu dihitung, bagikan ke masjid. BHS tadi buat, nah itu maksudnya. Itu Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Satu waktu saya maulid di Mandalawangi namanya, di sana ya. Subhanallah. Itu tadi satu perahu dikasihkan saya, satu perahu. Subhanallah. Terus ada yang ngasih kambing hidup. Coba, ini buat Pak Kiai. Bawanya gimana gua ke Jakarta? Masya Allah, kasih kambing hidup, gede banget lagi kambingnya. Akhirnya saya bilang, maaf, di sini siapa yang tukang ngurusin kambing? Oh, dipanggil orangnya, bang, nih urusin nih. Loh, udah setengah tahun nih, nggak tahu beranak apa enggak di sana. Nggak tahu saya. Kata saya sih ikhlas. Saya bawa istri, abi, atau nyewa mobil aja. Nah, biasa perempuan mah, biasa. Nyewanya aja berapa ke Jakarta? Tahu hitungannya dia. Itu ya.
Wasta'inu, dan bermohonlah kalian, mohon kita sama Allah, mohon bil ghadati warauhati, di pagi hari dan di sore hari. Jangan lupa, gua tadi udah minta pagi hari, sore mah nggak usah, nggak begitu. Pagi minta, sore minta. Makanya kita mah tahlilan aja sampai 7 hari. Ada yang setiap malam Jumat sampai 40 hari. Ada belum selesai-selesai. Ada. Kenapa? Disuruhnya terus doa, pagi, sore, doa terus, minta terus sama Allah. Jangan sampai, gua minta kemarin aja belum dikabul. Udah bosen gua, Masya Allah. Jangan begitu dong. Saya kan ada yang ngebel tuh, Kiai, apa? Itu buku zikir dari Kiai saya amalin terus, tapi masih belangsak aja nih saya. Wah, Masya Allah, jawabannya bingung gua. Kan itu ya, ikhlas apa enggak abang baca zikirnya? Ikhlas. Terus sambil ikhtiar enggak? Enggak, di rumah aja ya pantas. Iya. Terus warohati wa syai'im minad daljati, termasuk kalian bermohon di akhir malam. Akhir malam itu setelah selesai waktu tahajud ada sholat sunnah fajar menjelang subuh. Itu luar biasa pahalanya. Orang yang sunnah fajar 2 rakaat pahalanya seperti mendapatkan harta seluruh di alam jagat raya. Jadi orang yang sholat sunnah fajar sebelum datang subuh, sholat sunnah fajar tuh, tahajud kan sudah selesai, datang fajar kita sholat, sholatan sunnah fajri rakaati lillahi ta'ala, itu pahalanya Masya Allah sama dengan mendapatkan harta yang ada di alam jagat raya ini. Berarti orang yang sholat sunnah fajar itu gedung di Daan Mogot, Sudirman, Kuningan punya kita semua. Jadi nanti pagi-pagi habis sholat sunnah fajar, sholat subuh, kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu rumah-rumah Pantai Indah Kapuk punya gua semua. Ya, gua semua. Pahalanya luar biasa. Innallaha katabal hasanati wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertanyaannya malam Kamis depan aja ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung coba. Terima kasih.